Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka marubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Syekh Ahmad Sohibul Wafat Al-Jur Arifin. Al-Fatihah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berusaha sekuat mungkin ya, walaupun pengetahuan kita sedikit, fasilitasnya sedikit, ya toh. Yang kita berpikir kalau sedikit itu tidak cukup. Kalau melihat orang itu banyak, dia cukup. Apa kata Allah? Ya, di sisi Allah itu lebih baik. Ternyata cukupnya itu kita berada di sisi Allah. Jadi ukuran banyaknya bukan. Karena kalau sudah di sisi Allah, mau banyak mau sedikit tidak jadi masalah. Dengan pertolongan Allah, tidak ada lagi ukuran itu. Ya, tapi kalau kamu tidak, kamu pakai nafsu, pakai logika. Ya, wah ini musuhnya 1000, kalau tidak 2000 kita pasti tidak bisa menang. Dan itu seperti saya katakan, jadi adu bolo, adu bondo, adu ilmu, adu dukun, adu kiai. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Sejarah sudah membuktikan Rasulullah sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena pertolongan Allah. Musuhnya banyak 1000, ya Rasulullah nggak nambah fasilitas, yang ditambah apa? Ya toh, iman dan keyakinan. Nah, maka tadi disampaikan, Al-Qarib menyampaikan doamu akan dihapuskan yang dulu dan yang akan datang, tapi syaratnya yaitu tadi di sisi Allah. Loh, kok langsung diberikan ampunan sebelumnya sudahnya? Loh pasti dong, orang kalau sudah di sisi Allah itu pasti dia pasti berbuat kebaikan, nggak mungkin enggak. Makanya Allah berani memutuskan sudah tak ampuni karena pasti orang yang di sisi Allah itu ya. Tapi sebaliknya kalau nggak di sisi Allah, tidak ada jaminan, Allah tidak menjamin. Jadi di sisi Allah itu yang lebih. Makanya sisi Allah itu ya zikir. Balik lagi, dalilnya mupeng-mupeng ya Allah jiyaskunallah kiamu duduk. Tidak ada. Sampai Allah mengatakan jangan silau kamu dengan kemajuan orang kafir itu. Karena kita melihat sukses, gagah-gagah, ganteng-ganteng, kita pesek-pesek sana mancung-mancung. Putih-putih ya, pulih-pulih kena celeng, menceng-mencong. Kalau pakaian tuh semuanya pantas ya. Orang Indonesia dipakai yang ngono lucu. Kita melihat itu kan kayak mas, aku orang hebat maju-maju. Tapi kata Allah, aku buat demikian supaya bertambah-tambah kesesatannya. Itu karunia Allah di sisi Allah itu lebih baik. Itu. Nah karunia Allah itu apa nih zikir ini? Nah tinggal apa? Kalau kamu tetap di jalanku tidak berubah, nah ini jangan berubah. Nah, terus aku akan menurunkan hujan yang banyak. Sirami terus sama wadem ya. Subur dia, bahkan yang tandus pun bisa tumbuh kena siraman tadi. Kan itu ya. Nah ini. Nah, siramannya apa? Ya ini kumpul-kumpul ini. Ini saya lagi nyirami ya. Ya. Nah, alhamdulillah maka kita berbahagia ya
Terus karena surga itu ada 7, kita masih tingkat 1 mungkin ya. Bagaimana supaya naik tingkat 2? Ini ada sampai 7, Pak. Yang terakhir paling tinggi, kalau kita pakai logika, nggak ada bidadarinya, nggak ada makananannya. Kalau pakai logika pasti kita milih bidadari ini, biar tingkat 1 nggak apa-apa kan kalau bidadari ini. Ini pakai logika. Kalau pakai iman enggak. Kan itu ya. Kenapa tadi yang punya Allah? Di sisi Allah, bersama Allah lebih baik. Kamu bisa melihat Allah, saking dan bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Waduh. Kalau mamanya bidadari ya kurang lebih aja cewek di sini ada. Nah, beda kan ya. Ya kurang lebih aja. Tapi ini kan sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan, bisa melihat itu. Itu ulama sufi itu penasaran. Tapi syarat pertamanya itu, ya toh, kamu semuanya itu ilahi anta maksudi baru bisa syarat satunya. Kedua, kamu mengurangi, ya toh, makan makanan enak, mengurangi tidur yang enak, mengurangi cewek-cewek ini tadi harus dikurangi semua. Jadi kamu sudah berusaha menjauhi. Susah ya? Iya, persyaratannya itu yang menghijab masalahnya. Nah, ya itu makanya para wali-wali itu semua dihilangkan. Ya, di hatinya hanya full Allah. Nggak ada lagi anakku, istriku, nggak ada. Ada di sini. Kalau nggak bisa dia batal. Jadi kesulitannya di situ. Kalau sholatnya apanya enteng, ini yang susah itu. Hah? Jadi di yang 1, 2. Nah ini ada ujiannya. Nah, makanya jangan takut kalau diuji ya. Nah, ini banyak sekali orang, saya sudah sembahyang, sudah gini, kok malah ujiannya tambah besar Ustadz. Nah ini. Kenapa kamu diuji? Karena kamu sekolah. Kamu dikasih rumus. Ya, kalau kamu tidak di pondok, tidak sekolah namanya. Nggak di masjid, tidak sekolah. Yang mau diuji apanya? Allah tahu lah, tak uji enggak. Wong bodoh apa diuji. Kalau kita, iki son jawab, makanya diuji, ini dia tahu rumusnya. Makanya kata Allah, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar tadi yang diuji. Ya, ayo Ustadz Muhammad belajar rumus, pasti ngomong, kapan sih ujian belajar soro-soro? Ya, nah, diuji untuk ditingkatkan. Yang kalau enggak belajar ya apa enggak boleh ikut ujian, tapi dia bukan bisa menaik peringkatnya, tapi terhinakan karena tetap begitu aja, kehidupan tidak ada perubahan, ya menurun ya. Nah, makanya kita sering salah persepsi, loh katanya kok saya kok dulu nggak pernah gini kok diginikan Ustaz, padahal sudah sholat, loh, seharusnya kan tidak ada. Nah, ini banyak persepsi orang-orang awam ini keliru. Yang itu sampai ada yang gini yang ekstrim. Padahal saya dulu punya pom bensin, setelah saya ikut torekat itu sampai kejual semua Ustaz. Ya kamu jual kan bukan bantu pondok saya konten tekno dewe ngomel. Kalau kamu kasihkan pondok ngomel gak apa-apa, gak dikekno pondok. Ya itu senengnya di dewe, susahnya di menang kene. Ya itu. Terus saya kasih tahu, biar kamu nggak ikut torekat ini, tetap kamu bangkrut. Jadi bukan malah ikut ini, biar kamu enggak ikut torekat ini, tetap bangkrut. Jadi bukan sebabnya torekat ini. Sebabnya memang sudah ditulis takdirnya, kamu harus bangkrut. Kebetulan kamu waktu barunya persis masuk torekat. Nah kamu gini prinsipnya, ini gara-gara ini. Dulu enggak begini.
Nah, saya sampaikan gitu. Tapi untung kamu bangkrut setelah masuk tarekat. Kalau bangkrut sebelum mulai tarekat, bangkrut plus sinting kamu. Ya kan? Kalau ini kan bangkrut tok, sintingnya enggak. Karena sudah imannya sudah bagus. Itu hebatnya. Ya kan? Pusing, enggak zikir. Depresi double man. Nah, ada juga yang terbalik. Ustadz, alhamdulillah saya dulu miskin, ikut tarekat itu, waduh, maju usaha saya jadi ngono. Iki si cimane. Ini kalau ketemu berdua ini tukaran gitu. Kok ini? Alhamdulillah Ustadz. Saya bilang biar kamu nggak ikut tarekat ini tetap soge kon. Tetapi kayaknya pelit. Karena kamu ikut tarekat, keuntungan di mana? Kamu kaya, uangnya barokah, itu bedanya. Tapi kamu tidak ikut tarekat, kaya raya, pahit kamu. Uangnya tidak barokah. Itu bedanya. Enggak ada yang enggak ada jawaban, itu mesti ada. Nah, makanya karena kamu itu tahu rumusnya apa, diuji sama Allah untuk ditingkatkan. Jadi sekarang kalau saya mau tanya, Nabi diuji ada masalah, kan diuji. Setelah diuji apa? Turun enggak jawabannya dari langit? Turun. Wahyu itu turun setelah ada ujian. Jadi sampai sekarang jangan takut kalau diuji. Dan Allah tidak menguji lebih daripada kemampuan. Loh, kenapa saya kok enggak mampu, kok enggak cocok dalilnya sampai sinting, sampai edan? Itu tidak diuji, diazab. Itu kamu tidak diuji, kamu menganiaya dirimu sendiri. Karena kamu bodoh, kamu selalu menimbulkan masalah. Enggak salah, tapi mudah menimbulkan masalah. Jadi kamu menganiaya dirimu sendiri, kamu menganiaya dirimu. Itu. Jadi kita ini diuji supaya kamu tahu bahwa oh saya ini ternyata menurut saya ini sudah hebat, ternyata kok belum ya. Nah, supaya kamu tahu, bukan Allah yang tahu, Allah sudah tahu, kamu yang nggak tahu, supaya kamu tahu, supaya yang ikut kamu tahu bisa membantu. Mas sampean iki gak kuat, kan gitu ya. Nah, terus siapa? Orang-orang bagus ini. Nah, orang-orang ini yang beriman kalau diuji dia tahu bahwa dia nilainya kecil, dia setelah itu belajarnya lebih giat pasti untuk mengejar itu tadi. Tapi kalau orang nggak beriman langsung lehernya, aku metuai toko sekolahan wis. Dia memang nggak sekolah, itu bedanya. Jadi kalau makanya sebelum diadu di luar, gitu, kita diuji dulu. Yang uji kita siapa sehari-harinya? Anakmu, bujumu, hartamu. Itu kalau kamu sudah lolos itu di luar beres. Kalau ini nggak bisa di luar nanti dulu. Ini yang uji kamu tiap hari. Diuji kamu. Nah, uji gini ya. Makanya tuh la tumhikum amwalukum walau, diuji. Nah, kalau kamu gak bisa menghadapi ini, ya, makanya kata Allah harus waspada. Harus waspada. Ya. Harus tegas. Kan gitu ya. Nah, sungguhnya istri dan anak-anak itu fitnah. Gitu. Kamu harus waspada. Ini yang uji, ini berat ini. Ya tahu. Masalah enggak dia nguji. Kalau orang luar kan nguji kita, dia enggak tahu persis kita. Ini yang di rumah tahu semua ini. Kelemahan kita. Banyak kalanya ya. Karena dia tahu, kalau orang luar enggak tahu. Masih cari celahnya ini ya, lama. Kalau di rumah wis.
Makanya banyak yang kalah, terutama laki-laki kalah sama istrinya. Karena istrinya tahu. Orang luar hebat. Orang semua bareng di rumah. Ceceman. Nah itu. Ki ngaji opo ini? Nerano cekir bosen ya. Nah, jadi ini ujian ini jangan takut. Kan gitu ya. Allah tidak menguji lebih karena kita persepsinya sudah salah. Akhirnya Allah menuruti sangka kamu. Akhirnya kamu enggak lulus. Karena kamu enggak salah persepsinya salah, makanya kan begitu ya. Nah, kita perlu silaturahmi itu saling mengingatkan gitu. Ya, istilahnya belajar sendiri dengan belajar kelompok itu bagus mana? Nah iya, kita ini belajar sendiri, gak iso. Nah ini belajar kelompok ini, kan gitu ya. Nah, itu yang pentingnya belajar itu tadi berjamaah itu punya majelis itu penting. Karena belajar kelompok itu di sisi lain salah satu yang paling disenangi malaikat itu orang yang berkumpul mengingat Allah. Itu malaikat berkumpul-kumpul membantu proses pembelajaran itu, memberi ilham, memberi inspirasi. Ya. Tapi ada kelompok juga kumpul-kumpul, diberi juga inspirasi, ilham, tapi yang beri setan. Di mana itu kelompok itu? Di night club, ya. Di tempat tongkrong-tongkrong, ya. Sama-sama kumpulnya. Dapat inspirasi juga, dapat ilham juga, sama. Nah di sini jadi makanya disuruh silaturahmi kumpul-kumpul itu ya beda kalau kumpul-kumpulnya orang itu. Ini hadiahnya tuh banyak inspirasi yang kita dapatkan. Oh iya, kadang ngobrol-ngobrol, baru tahu saya. Coba sampai enggak kasih tahu, masya Allah, gitu kan? Itu banyak kan, sahabat itu. Apalagi makanya silaturahmi itu panjang umur, mudah rezeki. Karena banyak sekali orang yang punya potensi yang kita enggak punya, kita bisa diberi sama orang-orang di sana. Loh sampean kok enggak tahu ketok Mas, ngene gitu. Aku suwe gak ketemu di loro, iya gak waras-waras. Loro apa? Oh, aku duwe obate. Atau ini nih tak tunjukkan, ya. Itu. Silaturahmi itu bisa panjang umur karena iya gitu loh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah enggak takut lagi diuji. Tapi jangan coba-coba diuji enggak belajar. Kan itu ya? Ya belajar. Makanya yang kita belajar ini beda. Yang diuji itu kecerdasan spiritualnya, bukan kecerdasan intelektual. Ini yang diuji itunya. Spiritual apa? Perasaanmu. Ya, nah, jadi kalau sudah itu lulus, ukurannya kamu itu senang, susah, tidak ada masalah. Ini spiritual ini menentukan. Kalau enggak lulus, kamu punya apapun, karena Allah mengatakan di sisi Allah itu lebih baik, pasti semuanya enggak baik. Di dalam diri masuk ada suatu kalbu itu rusak semua. Makanya orang itu biar naik Mercy, naik mobil, kalau ininya rusak, enggak nyaman apa, aduh, enggak kerasa ini naik apa nih. Bisa saya ini naik apa ini gitu. Ini yang enak aja enggak enak, apalagi yang sudah enggak enak. Wah, tambah tidak karu-karuan. Tidur di hotel di bintang 5 ya, kok enggak enak, apalagi tidur di tikar. Ini yang terganggu kan
Ini yang paling terganggu, perasaan. Kalau perasaan ini sudah tidak nyaman, sudah rusak semua. Makanya kalau Nabi setiap ketemu sahabat nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Gitu. Kalau kita kan, ya apa saiki? Dodolanmu. Bagaimana jualanmu? Bagaimana anak-anakmu? Salah. Pasti ngomong, anak saya sudah gini-gini. Ditegur orang ini membangga-banggakan anaknya kaoleh. Tanya bagaimana perasaanmu hari ini, menentukan misalnya. Alhamdulillah. Jadi uji itu. Kalau sudah di perasaan nyaman, tidur di tempat yang tidak ada ukuran lagi. Jadi senang dan susah itu sama. Susah aja nyaman, apalagi nyaman. Ini nyaman aja nggak nyaman, apalagi susah. Nah, ini permainan hati. Makanya saya katakan, seperti listrik ini kalau naik turun, naik putus, turun juga rusak. Apa yang rusak? Kulkas rusak, TV rusak. Kalau ini darah tingginya naik turun, ginjal rusak, jantung rusak. Ya, iman juga kalau turun naik, ya itu tadi. Ya itu, imannya rusak, semuanya rusak. Nah, untuk stabil, kasih stabilator. Mau naik, masa bodoh. Turun, masa, karena sudah stabilator itu zikir. Stabilatornya. Karena hidup ini pasti turun naik. Jangan dibiarkan, ya. Kan ada solusi, kita cari. Pakai apa sih? Kalau kita, Pak dokter, ini saya tiap hari darah saya turun. Kang, nih pakai ya apa? Abdopin ya, ya. Kadar santan, selesai kan. Ya, Pak PLN ini turun naik ini, oh gampang, kasih stabilator, selesai. Ya, semuanya ada. Cuma kadang-kadang kita kena kurang silaturahmi, apa enggak di majelis, nggak ada yang ngasih tahu kadang-kadang. Bingung terus. Nah, lama-lama kalau dibiarkan terus, stadium 1, stadium 2 naik terus. Maka kata Allah, bersegeralah kamu, berserah datang kepada ampunan Allah. Jangan sampai azab Allah datang. Kata Allah, nanti tadi azab itu kalau dibiarkan, turun naik, rusak. Jadi rusak, jegrek, koslet, jadi azab, sulit tolong. Nah, kita mentalnya, makanya ada dalil yang mengatakan latul apa? Dalilnya ar-rijal. Oh ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Rijalul la tulhihim, laki-laki yang tidak dialihkan atas mereka laki-laki itu. Rijalul la tulhihim tijaratun, perdagangan, wala bay'un, dan jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Terus yakhafuna yauman tataqallabu fil qulubi, yakhafuna yauman, karena mereka ini orang-orang yang sudah menjadi rijal ini takut pada suatu hari nanti, yakhafuna yauman tataqallabu fil qulubul absar, yang nanti itu tidak tataqallabu fil qulubu wal absar, yang nanti takut nanti pada suatu ketika hati dan pandangan menjadi goncang. Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan hatinya daripada ingat, tidak dilalaikan oleh jual beli, maksudnya aktivitas. Ya, aktivitasnya jalan, hablum minallah jalan, hablum minallahnya juga paralel.
Tidak dilalaikan, itu laki-laki baru dikatakan kamu itu laki-laki. Mau perempuan kayak itu dia dianggap laki-laki. Jadi pengertian laki-laki itu orang yang dikjaya lah maksud bahasa itu. Yang tangguh, tidak dilalaikan oleh aktivitas mau jual beli. Kita kan enggak. Kadang-kadang sudah sibuk sudah sama Allahnya, ya, sibuk dengan ruku sujud aja lupa kepada Allah. Rasulullah itu kalau ruku sujudnya bisa lupa, tapi ingatannya nggak lupa, kita terbalik. Ya toh, ruku sujudnya nggak lupa, ingatannya lupa. Sering terbalik. Kalau Rasulullah pernah ya, hanya sujud sahwi ya. Nah, lupa, tapi ingatannya nggak lupa, kita enggak, itu yang terbaliknya. Nggak pernah lupa, tapi ingatannya lupa. Mulai awal kadang-kadang sampai akhir lupa. Jadi tidak dilalaikan dia. Ini berarti zikirnya jalan terus. Tidak dilalaikan dia mendirikan sholat. Loh, sholat juga, tapi hatinya lalai. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya. Membelanjakan juga, tapi ria. Karena tidak didasari dengan zikir ismu. Nah, zikir ismu dan isinya kan semuanya oh. Nah, itu yang dikatakan karena oh. Nggak perlu lagi, saya karena Allah nggak perlu. Itu kan bahasa basi, otomatis. Ini manual, kenal Allah ya? Iya saya kenal manual. Kenapa pemuda ini melakukan? Takut pada suatu saat pasti kita ini ya bahasa lapangannya nih mencong, kita nggak bisa apa-apa lagi, ya toh? Pada satu saat semua orang itu pasti nanti untuk melakukan itu sudah nggak bisa. Ya, mungkin sudah stroke, mungkin sudah gimana ya, nggak sempat. Makanya kata Rasulullah, mumpung lagi muda, sebelum tua, mumpung lagi sehat, sebelum sakit, mumpung lapang, sebelum laksanakan. Karena pada satu saat ada yang kamu sudah nggak bisa lakukan. Ini saya sering datangi orang yang sudah stroke. Ustaz, saya kalau sudah sembuh saya mau datang ke benteng, karena ke kuburan aja. Benteng udah gini. Ya dong. Ya bisa. Nah, ini jadi balik lagi ke ujian ya. Jadi kalau sampai diuji, aduh berat sama sekali. Seakan-akan nggak ada jalannya lagi ya. Datang ke kuburan. Datang ke kuburan satu-satunya jalan. Bukan harus mengingat mati, bukan. Ini jurusnya lain, kan dalilnya ke kuburan mengingat mati. Enggak, bukan untuk mengingat mati. Nah, sampai harus paham dalilnya ini. Ada dalil di Quran itu orang yang mati ini karena dilihat di sana itu amalnya kurang, dia takut gitu karena yang dilihat tuh, cek seremnya gitu. Akhirnya dia minta, ya Allah, berilah kesempatan kami sesaat aja untuk aku bisa beramal soleh. Kalau kamu tak hidupkan lagi, saya mau tanya dulu, kamu umurmu buat apa tak kasih itu? Ya, tapi aku minta kesempatan. Biar tak hidupkan lagi, pancet kan dari Allah. Ya Allah mau tahu. Kamu tak hidupkan lagi, pancet. Seperti orang itu miskin, Allah, mudah-mudahan aku diberi kekayaan. Gitu. Terus rugi karena tidak banyak amal. Terus dia minta, ya Allah tolong, ya Allah, nanti aku beramal. Pancet kan. Pertama kamu memohonnya tapi sudah aku beri, kikir kamu, bakhil. Gitu. Karena memohonnya itu tidak diserati ilahi kan gitu ya. Ya tujuannya beda gitu. Kalau kita memohon insya Allah. Nah, kita sudah ke kuburan, kamu yakini, alhamdulillah, saya masih hidup, tidak minta hidup, sudah masih hidup ya. Yang mati segini banyaknya, berapa hektar ini minta hidup semua. Hah? Masya Allah, saya masih hidup. Harus itu dulu ya.
Ini yang mati itu minta hidup semua itu. Sesaat toh ya, sesaat aja sebentar saya mau. Padahal kita masih punya waktu ya. Itu kan bersyukur gitu. Alhamdulillah daripada saya mati di dalam baru ngomong. Nah, ini kesempatan ya Allah, sisa-sisa umurku ini ya Allah. Berilah kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah saya ya Allah. Gitu. Pasti dikabulkan. Kan gitu ya. Nah, makanya hilang pedihnya itu tadi, kesusahannya. Kenapa? Bayangkan, biar susah apa kan sampai masih hidup, yang mati aja kepingin hidup itu. Minta lagi sesaat loh. Sampai mungkin ya masa langsung mati, hampir-hampir nggak mungkin ya. Mungkin sebulan lagi ya lumayan masih bisa berdoa, ada yang setahun lagi. Jarang sama dari kuburan terus pulang mati itu jarang. Coba lihat di realitanya nggak ada itu. Ya. Nah ini kesempatan ini yang kamu syukuri gitu ya. Jadi kamu tahu sudah, bayangkan semua orang mati ini meminta hidup sesaat, kamu masih hidup. Nah, masih bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu. Kalau di situ baru minta nggak bisa. Nah ini baru pasti kamu, aduh alhamdulillah, kamu bisa sadar nanti. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Ghazali yang nyampaikan itu. Ya. Ayo sekarang apa yang tanya? Itu yang belakang ada yang tanya enggak? Sini. Ada yang tanya? Tanya. Ayo. Iya, ayo tanya. Ini wakil talqin. Tapi nakil orang mati, bukan wakil talqin sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Zainuri, saya lahir di Lamongan, Turi. Saya sekarang bertempat di Surabaya, Sidotopo Wetan 3 nomor 19 yang insya Allah nanti malam saya mengundang Abah Ali. Mohon maaf, nggak ada. Saya di Sidotopo adalah ya gula wentah yang sedo, nopo namine niku, Mudin nggih. Dan dengan yang mau saya tanyakan Abah Ali adalah panjenengan sebagai orang tua rohani saya punya ibu di Lamongan itu masih sugeng. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada ibu saya. Tetapi ibu saya ini belum ditalkin ya. Kan sudah sepuh. Mungkin bagaimana, pertanyaan saya, apakah akan dihadirkan ibu saya ini, karena dulu ibu saya mondok juga, dan pengalaman saya setiap saya berguru ngaji termasuk di Suryalaya sini, menurut saya diberikan kebahagiaan oleh Allah, termasuk pengalaman spiritual dari zikir-zikir khotaman, zikir sehari-hari, yang termasuk manakiban nggih. Nah, ini saya selalu sedikit saya gandoli bahasane Lamongan ngoten nggih, mohon maaf nggih. Wong desa soalnya. Ini sedikit dari orang tua saya, sedikit dari
guru saya akan saya istiqomahkan. Mungkin pertanyaan saya sekali lagi kurang jelas, maka bagaimana saya ini untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua saya fid dunya wal akhirah, kepada umat walaupun kecil-kecilan saya sebagai mutin, bagaimana kecil-kecilan yang terbaik untuk saya juga RT juga dari Hablum Minan Nas itu, maka saya mohon petunjuk dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hani Akbar, orang tua rohani saya, karena mohon maaf saya 5 tahun sudah yatim, saya ditinggal oleh orang tua saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting sekali. Jadi kita ada artiku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu, keluarga kita termasuk ibu kita, anak-anak kita, dari api neraka jahanam. Ternyata api neraka jahanam ini mudah sekali dipadamkan. Hanya dengan barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar. Benar itu ada yang menuntun baru bisa benar. Aku haramkan api neraka jahanam itu. Begitu mudahnya. Ini sangat penting. Karena banyak orang meninggal tanpa talqin, spekulasi tinggi. Ya. Jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Apa dalilnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Jadi orang mau mati ini kebanyakan kufur. Nah, kufur itu tidak bisa pakai alat lain kalau tidak diislamkan. Mengislamkan nggak pakai la ilaha illallah, pakai subhanallah, pakai yang lain nggak bisa. Makanya talqin itu termasuk mengislamkan yang orang yang sudah kufur. Banyak orang kufur nggak tahu bahwa dia kufur, minta ampun nggak bisa. Kufur tidak bisa minta ampun, tapi kembali dia diislamkan. Nah, makanya orang meninggal tuh banyak orang yang kufur. Kenapa? Meninggalkan yang ia cintai. Kalau orang yang mendatang ia cintai nggak masalah. Ini meninggalkan, ya, itu. Istrinya, anaknya, hartanya, itu tidak mudah. Makanya ya toh harus ditalkin, diselamatkan. Nah, kita daat saat karena memahami dalil secara syariat tidak memahami, dikira untuk talkin itu untuk orang yang sekarat. Bukan, apalagi orang itu sudah di dalam kubur ditalkin. Ya, dikaji dengan tasawuf, ya itu spekulasi, nggak pasti. Kalau pasti itu ya ditalkin waktu dia keadaan hidup ini, apalagi orang sehat. Itu pasti. Nah, karena dalil itu hampir menyuruh mengatakan, loh Pak Ustadz, kan yang ditalkin itu orang yang mau mati. Hampir rata-rata kita kemana-mana itu jauh. Kok sekarang kita masih sehat ini ditalkin? Ya. Nah, emangnya kita nggak mau mati? Kan mau mati semua juga. Siapa yang menjamin? Nah, ini masalahnya di situ. Padahal cuma alat satu itu yang bisa melaksanakan. Semua harta dan anak pinakmu termasuk Pak Mudin tidak bisa menyelamatkannya. Yang bisa menyelamatkan kolbun salim. Ini sampean harus kasih ibunya. Harta, anak pinak tidak bisa. Nih, kalau maka harus diberi pampers. Sampai najak ini wakil talkin ke sana kalau orang tua. Ya, dong. Siap mengantar. Apa kalau enggak siap ini, wow.
Itu ladang amal itu. Bayangkan menyelamatkan orang dari api neraka jahanam sama menyelamatkan orang masuk got aja sudah pahala. Ini mau masuk neraka sampean tolongnya apa sampean ini? Ini kadang-kadang keliru, yang masuk got ditolong, yang masuk neraka dibiarin. Ini, jadi yang utama di nomor 2 kan, nomor 2 diutamakan. Nggak ada jalan harta dan anak, sampai termasuk anak-anak bisa. Nih, qalbun salim, masya Allah. Menyelamatkannya cuma 20 menit selesai. Di 10 menit bisa. Bisa. Mau dikurangi lagi 5 menit bisa. Ya, yang bikin lama kan dalile. Jadi yang disampaikan beliau tadi itu, insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari yang sangat sulit dan tersulit itu, la yanfa'u, tidak bisa memberi pertolongan. Siapa itu? Malun, harta benda, banun, anak pinak, keluarga, enggak bisa. Illa, kecuali man, barang siapa Allah, kembali kepada datang bikol bin salim, dengan hati yang selamat. Shadaqallahul azim. Ya, itu ya. Coba sama yang ndak silaturahmi mau nakin daru sama ya. Sudah ngaji tapi nggak tahu kan gitu ya. Nah, ini masalahnya kan langsung selesai. Masalah yang paling berat lagi. Maka saya katakan tadi, orang yang sudah waktu ditalkin belum berdiri sudah selesai masalahnya. Begitu cepatnya, nggak sesuai dengan dalil. Mudah, cepat, utah. Ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudah? Ada. Ya ini zikrullah. Tapi zikir yang mana? Zikir yang diambil dari hati orang yang bersih hatinya, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu guru mursyid. Ya, maka berbahagialah orang yang ditalkin itu tadi. Pasti bahagia. Kebahagiaan dunia dapat, kebahagiaan akhirat dapat. Jadi ukuran bahagia itu, ukuran selamat itu makanya Allah mengatakan, aku sesungguhnya melihat apa ada yang di hati. Kalau itu rusak semua. Makanya yang diutamakan orang tasawuf itu hati. Makanya apa kalau punya zikir, gini, zikir nggak dijawab. Nah, zikir itu kalau dia loh, kok zikir aja? Apa nggak baca surat Yasin dan zikir? Kan Quran itu ya zikir. Ya itu sholat juga zikir, semua zikir. Tapi Abdullah zikir yang mana? La ilaha illallah. Diekstrak lagi jadi ismu zat. Tambah gampang ya. Begitu. Nah, ini. Nah, itu yang dikatakan obat penyakit hati. Sekarang beredar, tapi jadi lagu. Tombo hati, jagalah hati. Jagalah hati, yang jaga siapa? Ente yang jaga, yang ngantuk ente. Aku yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, menjaga, mengurusi hambaku. Tahu dalilnya, tapi dia nggak temu mursyid, nggak bisa dipraktekkan. Kalau ya berani tanpa guru, sama dengan berguru dengan setan, gitu kan? Tombo hati, itu wali-wali sudah mulai tahun berapa? Tapi sekarang cuma nyanyi-nyanyian, tombonya mana? Ternyata tombonya ada di Pondok Pesantren Suralaya. Orang tahu nyanyiannya aja, iklannya, tapi beli obatnya di mana ini ya? Nah, kita bersyukur ya. Nah, kita sudah dengan kajian ini ada orang, hampir banyak orang terselamatkan dengan kesulitan yang paling sulit itu ya saat-saat kita pulang ke rahmatullah.
Nah, cuma Pak Mudin ini perlu tak kasih bocoran tambahan pengetahuan sedikit karena Mudin kalau di ahli sunnah itu umum, kalau orang Muhammadiyah nggak pakai masalahnya. Mesti bisi itu ya, yang sudah meninggal bisi. Kalau kamu ditanya, ya, beri bocoran ya. Akhirnya dia bisa jawab, Pak. Siapa Quran? Siapa Allah? Siapa Nabi Muhammad? Siapa imammu? Pokoknya kejawab semua. Dipikir lolos, Pak. Digebukin juga. Loh, kan sudah bisa jawab. Iya, imammu siapa? Tuhan Allah, udah benar. Tapi kamu kok tidak nurut sama saya. Nabimu siapa? Tapi kamu tidak pernah mengikuti sunnah Rasul. Kitabmu Quran, tapi tidak pernah baca. Biar kamu jawab digebukin. Ini 2 kali pukulan, udah tahu tapi tambah sakit, hati-hati ya. Dikira tambah bukan tambah digebukin. Kamu tahu kok, kalau nggak tahu masih nggak ngerti. Saya maafkan karena nggak sampai pengetahuan sama dia. Ini tahu kurang ajar ini. Hati-hati Pak. Gimana cara menyelesaikannya Pak? Wah ini udah susah ini. Pak Mudin gak berani lagi nanti ngasih bocoran. Sampai kalau tak berani orang-orang pasti bilang gini, kok jadi Muhammadiyah gini? Mudin ini ahli sunnah kok jadi Muhammadiyah? Sampean bingung ya. Ya gitu. Jadi apa yang harus diberikan? Kan gitu ya. Kita tetap menyampaikan itu? Kan gitu ya. Ini saya sampaikan ini bukan untuk yang mati, yang hadir ngantar. Ya toh? Yang masih bisa melakukan apa yang disampaikan. Yang itu sudah putus nggak bisa. Makanya tambah digebukin kalau dia jawab. Nah itu untuk menyelamatkan yang datang. Ini loh nanti kalau kamu ditanya ini, mumpung sekarang kamu masih hidup, pasti kamu ngomongnya sama kalau ditanya. Biar kamu nggak sholat, nggak apa ya. Tuhan Allah, padahal kamu nggak sholat, tapi di dalam hidup kamu masih bisa sempat melakukannya. Jadi itu bukan untuk yang untuk yang hidup. Ya toh. Tapi sampai boleh, ini strategi dakwah, sampai ngomong gini, tapi tujuannya yang hidup gitu. Sampai ndak dosa. Ya toh. Kan gitu ya. Karena kita menyampaikan ini, nanti kamu itu seperti ini gitu loh. Makanya harus diurai, jangan sampai keliru kan gitu ya. Kelihatannya benar kalau sudah dibuka, loh keliru. Jadi untuk yang hidup ya, bukan untuk yang mati. Paham Pak ya? Tapi sampai jangan berhenti loh, nanti dikira sampai. Makanya jalan keluarnya sampai enggak kena ininya ya, enggak kelirunya tadi keliru untuk orang mati, bukan untuk yang hidup. Nah, kenapa sampai bisik gini? Kan gitu ya. Ya. Istilahnya supaya kamu itu yang hidup itu nanti kamu seperti ini. Gitu loh. Tapi kalau orang sudah zikir, Pak, nggak ada pertanyaan. Contohnya gini, saya kasih ilustrasi lagi ya. Ini anekdot aja ya. Sampean punya binatang. Binatang itu sampai jinak kan. Ya. Kamu manggil aja gampang toh. Entah itu macan, entah itu kucing, entah itu apa. Susi. Datang ya? Elus-elus lulut, Pak. Terus ada juga binatang sampai panggil punya sampah itu enggak jinak. Lari, sampean kejar enggak? Ya. Apalagi dia mau gini, saya pukul enggak? Begitu juga orang. Wahai nafsu yang tenang. Kalau sudah tenang tuh dilus-elus, tapi yang lari dikeplak sama saya.
Wah ini liar, diuper, ditempeling Pak dari muka dari belakang Pak, yang liar itu Pak. Makanya kita nafsu mutmah itu, nafsu yang sudah tenang itu enggak diuper. Sini, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho, diridhoi. Nah orang seneng masuk kamu ke situ, ke jamaahku, lu datang sini dilus-elus semua. Nabi yang nerima ngelus-ngelus, ngelus-ngelus, bareng iku, lu lari, dikejar kamu sama orang banyak, ditangkap kepui. Nah kayak ini, kalau sudah tenang sudah beres. Ya, ya tenangnya karena bersama wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad